Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Kita lanjutkan matematika teknik kita. Kali ini tentang persamaan diferensial simultan. Kita lihat contohnya langsung. Misalkan saya punya persamaan diferensial seperti ini. Ini adalah persamaan pertama, X tambah 2, X tambah DY per DT sama dengan 1. Kemudian DX per DT min Y sama dengan min 4E pangkat T. Nah, cara pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan metode Cramer. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya parameter baru. D besar itu adalah D per dt. Perhatikan D besar itu adalah D per dt. Dengan demikian, kalau dy itu artinya dy per dt. Kemudian kalau dx, D besar x itu artinya dx per dt. Nah, dengan demikian, yang tadi ini dy per dt itu kita ganti dengan D besar y. Dan dx per dt kita ganti dengan D besar x. Kalau dengan metode Cramer ini, maka kita tulis untuk mendapatkan nilai X, nih, bagian koefisien dari X di sini, karena X yang akan dicari, perhatikan yang di bawah sini, karena X yang akan dicari, maka koefisiennya digantikan oleh yang sebelah kanan. Jadi, 1, kemudian min 4, E pangkat T. Kemudian yang koefisiennya tetap D min 1. Dibagi, ya, di bawah koefisiennya 1D, D min 1, 1D, D min 1. Tanda mutlak ini artinya ini adalah determinan. Itu kalau X. Y-nya seperti ini. Ya, jadi sama dengan tadi. Pertama di sini 1D, tapi karena Y yang akan dicari, maka koefisiennya digantikan oleh yang sebelah kanan ini. 1 min 4E pangkat T, yang bagian bawahnya sama. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai X, itu kita kali silang. Ya, kita kali silang. Jadi caranya, perhatikan 1 kali min 1, min 1. Nah, yang bagian ini, ya, bagian itu adalah, jadi min 4 kali D, itu artinya begini. D dari min 4E pangkat T. Artinya min 4E pangkat T ini saya turunkan terhadap T. Karena D tadi itu adalah turunan terhadap T. Jadi definisi D itu adalah turunan terhadap T. Artinya ini adalah D per DT dari min 4E pangkat T. Ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan kita tulis D per DT dari min 4E pangkat T. Yang artinya kalau kita turunkan ini hasilnya adalah min 4E pangkat T. Ya. Jadi kita ini makanya nanti kita turunkan ya. Kemudian ya yang di bawahnya ini kita kali silang 1 kali min 1, kemudian ini min D kuadrat. Dengan cara yang sama untuk bagian Y, 1 kali mini, min 4E pangkat T, kemudian D1 sekali lagi, D1 itu artinya turunan dari 1. Jadi kalau misalnya saya taruh di sini, D1 itu sama dengan D per DT dari 1 itu sama dengan 0. Makanya muncul 0 di sini, bagian bawahnya sama. Ya, bagian bawahnya sama. Nah, tadi yang saya bilang tadi, ini kita lanjutkan. Jadi, yang ini tadi, kenapa jadi plus? Sebab ini jadi 1 kali min 1 dikurang ini. Kemudian jadi menjadi plus. Karena ada plus minus di sini, kemudian kita kurang jadi plus. Nah, yang tadi saya katakan, turunan dari ini, maka ini hasilnya adalah ah ini harus plus ya, mohon maaf. Ini harus plus. Kenapa ini jadi minus? Karena ini saya sudah rubah. Jadi tadi kan awalnya adalah min 1 plus 4. Tapi ini minus di bawahnya. Supaya di bawah plus, di bawah sekali min 1, di atas sekali min 1. Sehingga menjadi 1, ini menjadi minusnya. Jadi ini saya hanya kalikan dengan min 1 supaya tidak banyak minusnya kelihatan. Nah, dengan cara yang sama, ini saya kali juga dengan minus. Di atas min 1, di bawah min 1. Sehingga kita dapatkan 4E pangkat T, 1 plus D
kuadrat. Nah, kemudian kita kali silangkan sekarang. Seperti ini saya kali silang ke sana. Ini 1 kali X, kemudian D kuadrat X. Ini kali silang. Sisanya sama dengan 1 min 4E pangkat T. Jadi perhatikan bahwa kalau ini saya kali silang, maka modelnya jadi misalnya saya taruh di sini. X dikali 1 plus D kuadrat. Hasilnya adalah X ditambah D kuadrat X. Nah, X-nya ya tetap X, tapi yang D kuadrat X ini artinya itu D kuadrat X per DT kuadrat. Jadi turunan keduanya. Ya, makanya diperoleh seperti ini. D kuadrat X per DT kuadrat tambah X sama dengan yang bagian sininya. Ya, dengan cara yang sama untuk Y kita peroleh D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah Y sama dengan 4E pangkat T. Jadi kita dapatkan ini sudah dapatkan persamaan khusus untuk X, ini persamaan khusus untuk Y. Sehingga nanti kita dapatkan solusi untuk X berapa, solusi untuk Y berapa. Nah sekarang kita selesaikan untuk X. Ya. Solusi untuk X, pertama, ini persamaannya tadi. Ya. Untuk solusi ini berarti solusi persamaan diferensial yang non-homogen. Ya. Dan kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, untuk yang non-homogen, pertama kita cari solusi homogennya, yaitu di mana sebelah kanannya ini kita anggap sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan karakteristik menjadi M kuadrat, ya, tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan bahwa M1 sama dengan 2 sama dengan min 1. Maka solusi homogen untuk X adalah ini A cos T tambah B sin T. Ingat kenapa kita pakai T? Karena ini fungsi variabel bebasnya adalah T. Kemudian X karena X yang kita akan cari. Nah, kemudian untuk solusi partikulirnya, ya, solusi partikulirnya, perhatikan bahwa di sini ada dua, yaitu yang polinomial dan yang berbentuk E pangkat T. Kebetulan E pangkat T maupun polinomial bukanlah solusi dari solusi homogen. Dengan demikian, ya, solusi partikulernya yang pertama bagian ini kita tulis dengan C1 E pangkat T, sementara yang polinomialnya adalah C2, ya, C2. Kemudian kita turunkan 2 kali supaya bisa kita masukkan ke sini. Turunan pertama, bagian ini menjadi hilang, ya, karena sama dengan 0, tapi ini tetap. Kemudian kita turunkan lagi, tetap saja C1 pangkat T. Ini kita substitusi kembali ke atas, ke sini, ya. Tinggal C1 pangkat T ditambah ini, ya. Jadi kalau kita substitusi ke atas, maka kita dapatkan ini dia. Bagian ini adalah yang ini. Kemudian yang X adalah yang ini. Sama dengan 1 min 4E pangkat T. Kita selesaikan, kumpulkan yang C1 pangkat T. Kemudian yang C2. Kalau sini sudah jelas C2-nya sama dengan 1. Kemudian yang C1E pangkat T itu menjadikan D2C2E pangkat T. 2C, bukan 2C2. 2C1E pangkat T. Di sini E pangkat T, di sini E pangkat T, 2C1-nya menjadi sama dengan min 4. Sehingga kita dapatkan bahwa C2-nya sama dengan min 2, C2-nya sama dengan 1. Dengan demikian, solusi partikulirnya adalah C1-nya kita masukkan, C2-nya kita masukkan seperti ini. Min 2E pangkat T tambah 1. Dengan demikian, solusi tersebut atau solusi untuk X adalah solusi homogen tambah solusi partikulir. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Solusi homogennya adalah yang ini, solusi partikulernya adalah yang ini. Kita tinggal jumlahkan. Kita lanjutkan. Ya, solusi homogennya, penyelesaian untuk Y-nya. Nah, dari persamaan untuk Y tadi kita dapatkan seperti ini. Solusinya kita buat modelnya seperti ini, mula-mula persamaan solusi partikulir homogennya. Ini kita samakan dengan 0 dan ini persis ya. Ini persis, ini sama. Maka tentu saja solusi homogennya adalah Y homogen A1 cos T tambah B1 sin T. Jangan menggunakan konstanta yang sama. Walaupun di sini sama-sama A, tapi di sini ada A1, ini B1. Kemudian, ya, selanjutnya solusi partikulir.
Solusi partikulernya ini lebih mudah karena di sebelah kanan cuma berbentuk E pangkat T dan tidak ada konstanta. Sehingga solusi partikulernya di sini adalah kita sebutlah C3 E pangkat T. Sekali lagi, jangan menggunakan konstanta yang sudah digunakan sebelumnya. Di sini C3, belum ada C3 sebelumnya. Kita turunkan 2 kali, sebab di sini sampai orde 2, maka kita dapatkan tetap saja sama ya. Nih. Lalu kita masukkan ke atas, ya, kita masukkan ke persamaan ke soal, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, C3 E pangkat T. Lalu kita kumpulkan yang ini berarti 2 C3 E pangkat T. Sama-sama E pangkat T berarti 2 C3 sama dengan 4. Ya, maka kita peroleh bahwa C3 sama dengan 2. Dengan demikian persamaan partikulernya adalah YP sama dengan 2E pangkat T. Ini dia. Maka solusi untuk Y adalah Y homogen tambah Y partikuler. Kita dapatkan E1 cos T tambah B1 sin T tambah 2E pangkat T. Nah, itu tadi yang cara pertama yang menggunakan metode Cramer murni. Sekarang kita gunakan metode yang lain, yaitu kombinasi antara metode Cramer dengan substitusi. Maksudnya adalah apa yang pertama kita selesaikan dengan metode Cramer, kemudian selanjutnya kita lakukan metode substitusi. Dari persamaan tadi ya, bahwa X tadi kita sudah peroleh, bagian X-nya tadi kita dapatkan dengan metode Cramer, kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian dari persamaan ini soal kita tadi seperti ini, soal yang kedua itu kan modelnya seperti ini, maksudnya ini. Itu bisa kita rubah ini. Jadi saya ambil dulu ya yang persamaan yang kedua. Karena yang mau dicari adalah Y, maka Y-nya bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi Y sama dengan, ini pindah ke sini, dx per dt ditambah 4e pangkat t. Terus dx per dt-nya itu apa? Dx per dt-nya adalah yang ini. Ini kita turunkan solusi dari x tadi. Kalau kita turunkan berarti a min sin t tambah b cos t min 2e pangkat t. Ini menjadi hilang. Itu dx per dt-nya ya. Nah, selanjutnya yang dx per dt ini kita masukkan ke sini, ke persamaan ini. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Sekali lagi dx per dt-nya adalah bagian ini. Kemudian min y-nya adalah ini. Dan min 4e pangkat t. Sehingga diperolehlah bahwa y sama dengan ini. Ya, jadi y sama dengan, pindahkan ke sebelah kanan, ini minus semua. Ya. Nah, bandingkan dengan hasil pada cara satu. Ya, yaitu kita dapatkan tadi bahwa kalau yang pertama tadi X sama dengan ini dan Y sama dengan ini, yang metode Cramer murni ya. Nah, sekarang kita peroleh di sini bahwa Y sama dengan min A sin T tambah B cos T, ya, tambah 2E pangkat T. Kita lihat konstantanya, berarti A1 di sini sama dengan min A, dan B1 sama dengan B. Jadi, itu hasilnya. Jadi tidak ada masalah, karena ini adalah konstanta, ini adalah konstanta. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Metode eliminasi plus substitusi. Jadi tadi pertama metode Cramer murni, kedua metode Cramer plus substitusi, dan yang ketiga adalah metode eliminasi plus substitusi. Bahwa metode 1 itu bisa digunakan untuk setiap kasus. Metode 2 dan 3 belum tentu, tergantung soalnya. Ya. Namun apabila memungkinkan, metode 2 maupun 3 nanti akan jauh lebih memudahkan ya daripada kalau metode yang pertama, metode Cramer murni. Kita lihat soalnya ya. Sekali lagi mengingat bahwa D per dt itu seperti ini, D besar sama dengan D per dt, maka soalnya ini kita rubah. Nah, kita akan eliminasi X. Ya, kita akan eliminasi X. Dengan demikian, supaya X bisa hilang, tentu saja ini saya harus kalikan dengan D besar. Kalau saya kalikan dengan D besar, maka ini semua saya harus kali dengan D besar. Jadi dx tambah D kuadrat Y sama dengan D. Sama dengan D ya. Jadi maksudnya gini, saya ulangi. Kalau saya kalikan dengan D, jadi dx ya, dx ditambah D kuadrat Y sama dengan D1.
D1 nanti itu kan artinya 0. Ya, masih dijelaskan tadi sebelumnya bahwa kalau D dari 1 atau konstanta lah ya, itu kan artinya D per DT dari konstanta. Ya kan? Hasilnya sama dengan 0. Maka persamaannya akan menjadi begini. dx, ini menjadi dx per dt artinya ya, ini dx kuadrat y per dx kuadrat, d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini tetap, lalu ini bisa kita kurangkan karena kita mau eliminasi bagian depan. Kita kurangkan, maka tinggallah d kuadrat y plus y sama dengan 4e pangkat t. Maka persamaannya adalah seperti ini. Dan ini sudah persis persamaan pada metode Cramer tadi, dan kita sudah bahas sebelumnya dengan metode Cramer bahwa hasilnya adalah ya Y sama dengan C1 cos T tambah C2 sin T 2E pangkat T. Artinya ini kita selesaikan. Pertama metode, ada yang pertama cari solusi homogennya, yaitu sama dengan 0. Kemudian cari solusi partikulernya, ya, di mana YP-nya sama dengan CE pangkat T. Maka solusi terakhirnya adalah solusi homogen yang bagian ini ditambah solusi partikulernya beginian. Sekali lagi sudah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, sekarang itu kalau kita eliminasi X-nya tadi ya. Nah, sekarang kalau saya mau mengeliminasi Y-nya, ya, saya mau mengeliminasi Y-nya. Kalau eliminasi Y, berarti ini harus saya kalikan dengan D, karena supaya sama. Ya, coba lihat. Nah, pertama tetap X tambah D sama dengan 1. Ya. Kemudian, ya, ini saya kalikan D, berarti D kuadrat. Min D, D, sekali lagi, ini saya tulis D dari min 4E pangkat T, itu artinya D per DT dari min 4E pangkat T. Ini hasilnya adalah min 4E pangkat T. Makanya seperti ini. Ya. Lalu, karena ini tandanya berlawanan, ini kita plus, kita jumlahkan. Ini menjadi D kuadrat X tambah X sama dengan 1 min 4E pangkat T. Dan ini juga telah dibahas sebelumnya, yaitu pertama cari solusi homogennya, kemudian cari solusi partikulernya, dan solusi akhirnya kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Kemudian, contoh yang lain. Tentukan penyelesaian dari tentukan penyelesaian umum sistem persamaan diferensial berikut. Ya, ini yang persamaan pertama, kemudian ini persamaan yang kedua. Seperti biasa kita perkenalkan variabel D besar, ini seperti ini, sehingga ya kita dapatkan bahwa ini menjadi dx tambah x tambah D besar Y tambah Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, D besar X min D besar Y tambah Y sama dengan T. Ya. Kemudian ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan X-nya, D plus 1. Ini juga kita keluarkan D-nya, D plus 1 sama dengan 0. Lalu sama bagian bawah, dx min, ya ingat minnya saya taruh di luar, sehingga yang tersisa di dalam adalah ini D min 1, min Y saya taruh di luar. Karena kalau saya kalikan ke dalam, ini min DY, kita kalikan ke dalam menjadi plus Y, sama dengan T. Ya, oke. Kemudian, dengan menggunakan aturan Cramer, ya sekali lagi, dengan menggunakan aturan Cramer, maka X-nya sama dengan, pertama koefisien X-nya digantikan oleh yang sebelah kanan, karena X yang mau dicari. Sementara koefisien Y-nya adalah D plus 1 min D min 1. Kemudian yang di bawah adalah koefisiennya adalah D plus 1 dan D. Kemudian yang di sini adalah D plus 1 dan min D min 1. Itu adalah X. Kemudian, ya, di sini, ini bagian pertama, 0 kali ini tentu saja 0, dikurang ini. Maka kita dapatkan min D plus 1 kali T. Nah, ini yang saya akan uraikan. Min D, ya, min DT, ya, saya ulangi, min DT itu adalah DT, ya. Jadi, saya tulis di sini, min, atau DT aja dulu ya, DT. Itu kan artinya D per DT dari T. Ini hasilnya adalah 1. Ya, makanya di sini 1. Kemudian ini kita kalikan ke dalam adalah T. Maka min D plus 1 kali T hasilnya adalah min dalam kurung 1 plus T. Ya. Kemudian yang bagian bawahnya,
ya. Yang ini kalau saya kali silang, itu kan D plus 1 min D min 1. Jadi kalau kita kalikan, jadi minnya saya taruh di luar, ini jadi D kuadrat, ya. Ini bagian pertama ya, ini maaf. Ya, ya benar ya. Jadi D plus 1 min D kuadrat. Jadi saya ulangi, ini harus seperti ini. Kalau kita kali silang, ini yang bagian yang ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Ini. Jadi ini kita selesaikan dulu di bawah, ya. Kita selesaikan di bawah ini, nanti akan kita dapatkan bagian yang ini. Maaf ya, bagian ini. Jadi sekali lagi, ini kan kita kali silang, kemudian ini kali silang, kemudian ya uh, hasilnya nanti itu baru kita kalikan ke sini. Jadi kalau yang di bawah di sini kan bagian yang pertama ini itu hasilnya adalah minus dalam kurung ini kita kali berarti D kuadrat, kemudian min 1. Kemudian yang sebelahnya sini itu dikurang D dalam kurung D plus 1. Jadi min dalam kurung D kuadrat min 1. Ya. Kemudian kita kurung ini min D kuadrat ini plus D. Min D, sorry ya, min D. Sehingga ini menjadi kalau kita buka kurungnya jadi min D kuadrat plus 1. Kemudian min D kuadrat min D. Ya. Sehingga kita lihat di sini ada ini min 2D kuadrat, kemudian minus D, kemudian plus 1. Ya, plus 1 seperti itu. Kemudian, ya, ini saya keluarkan minusnya saya taruh di luar, jadi minus dalam kurung D2 kuadrat plus D minus 1. Ya, itulah yang bagian bawah sini. Ini yang bagian bawah. Ya, sekali lagi. Yang bagian bawah itu yang bagian sini. Nih. Kemudian saya kalikan ke sini, maka muncullah kali X. Ya. Nah, karena kali X seperti ini menjadi, ya, ini minusnya tetap masih saya taruh di luar, saya kalikan ke dalam menjadi ini 2D kuadrat X. Kemudian dx per dt, kemudian ini min X. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Yang di atas tadi ya, kita dapatkan seperti ini. Nah, ingat, ini yang di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi 2 D kuadrat X per dt kuadrat ditambah dx per dt min X sama dengan yang sebelah kanannya adalah yang ini tadi. Ini minus tadi, ini juga sebelah kanan minus, makanya tanda minusnya hilang. Jadi sama-sama jadi plus positif. Seperti ini. Ya. Sementara untuk Y-nya, ya, untuk Y-nya ini tadi dari ini bisa kita sama dengan tadi ya, bahwa kecuali di sini ini X-nya D plus 1D, sementara di sini kita ganti dengan 0T, karena ini yang dicari adalah Y. Bagian bawahnya sama ya, bagian bawahnya sama. Ya, untuk Y-nya. Dengan demikian, untuk Y-nya nanti kita akan dapatkan seperti ini. Dengan cara yang pertama tadi, kita dapatkan 2D kuadrat Y per DT kuadrat tambah DY per DT min Y sama dengan min 1 min T. Barulah kita selesaikan masing-masing ini. Ya, kita selesaikan. Ingat, soal untuk X seperti ini. Kita lihat solusi untuk X. Ini soalnya tadi. Solusi homogennya ini kita samakan dengan 0 yang sebelah kanan. Nih. Nih, kemudian kita buat persamaan karakteristiknya 2M kuadrat tambah M min 1 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita faktorkan atau kita cari akar-akarnya, kita peroleh bahwa ini M1-nya sama dengan min 1 dan M2-nya M1-nya sama dengan setengah dan M2-nya sama dengan min 1. Dua akar real yang berbeda, maka solusinya adalah solusi homogennya C1E pangkat T per 2 tambah C2E pangkat min T. Kemudian solusi partikulernya ini adalah polinomial orde 1. Sehingga solusi partikulernya adalah C3T tambah C4. Lalu kita turunkan sebanyak 2 kali sebab di sini orde 2. Pertama, ini hilang 0, ini menjadi C3 dan yang kedua adalah 0. Kemudian kita substitusi ke atas sini,
ya, kita substitusi ke atas seperti ini hilang ke depan, kemudian ini tinggal C3, kemudian min, ya, ini, sehingga lalu kita samakan, maka akan kita dapatkan nanti bahwa C3 sama dengan min 1 dan C4 sama dengan min 2. Ya, silakan dilanjutkan sendiri, uji, masukkan ke atas ya. Maka kita dapatkan bahwa solusi partikulirnya adalah C3-nya min 2, min 2T berarti, dan C3-nya min 1, kemudian C4-nya min 2. Maka kita dapatkan solusi untuk X itu adalah solusi homogen ditambah solusi partikulirnya, seperti ini. Sementara solusi untuk Y, ya, tadi kita lihat soalnya seperti ini, ya. Maka dengan cara yang sama seperti ini, solusi homogennya, ya, kita dapatkan persis sama, ya, yaitu Y homogennya A1 E pangkat T per 2 tambah A2 E pangkat min T. Sementara, ya, bagian solusi partikulirnya ini juga polinomial, ya, orde 1. Jadi sama, ini kita buat, lalu kita turunkan juga 2 kali, kita peroleh seperti ini. Yang pertama A3, kemudian yang kedua 0. Lalu kita substitusi ke soal, sehingga nanti di sini kita akan dapatkan bahwa A3-nya sama dengan, ya, 1, kemudian A4-nya sama dengan 2. Maka kita dapatkan solusi partikulirnya adalah ini, ya. 1, kemudian 2. Lalu kita dapat solusi dari Y itu adalah solusi homogen ditambah solusi partikulirnya. Ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.